Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan bahas tentang Silverstar atau setrika uap listrik merek Silverstar. Namun kali ini saya akan bahas tentang sepatu teflon. Nah, untuk sepatu teflon sendiri kalau kita ketahui ada dua jenis atau ada dua ukuran. Jadi ada yang besar dan ada yang kecil. Oke. Nah, pertama untuk ukuran. Untuk ukuran kalau untuk yang besar ini dari ujung sini sampai ke ujung bawah itu kurang lebih panjangnya adalah sekitar 23 cm. Lalu untuk diameternya ya, dari sini ke sini ya itu sekitar kurang lebih 14,5 cm. Nah, untuk yang ini yang kecil panjang dari sini ke bawah kurang lebih 21 cm. Jadi dari sini ya, dari sini ke sini. Kemudian diameternya kurang lebih 12,5 cm. Nah, jadi perhatikan jadi ada dua ukuran, yang satu kecil, yang satu besar. Nah, untuk pertama tentang kegunaannya sama, jadi sama-sama untuk sebagai termasuk teflon, dan tapi masing-masing ada plus dan minusnya. Karena kalau kita ketahui untuk yang besar, karena dia posisinya besar, maka tapak setrika ada di tengah. Bisa dilihat sendiri ini bekasnya ya, ini bekasnya. Jadi posisinya dia ada di tengah, jadi ada lebih ruang di sini dan di sini, kemudian di sini. Sedangkan ini pas untuk di tapak setrika seperti ini ya. Jadi kalau ini kita pasang di sini, nah, jadi ada lebih ini. Nah, ini biasanya saya pasang dengan menggunakan ganjal atau penahan di antara kanan kiri dan bawah, biar saat kita pakai nggak goyang-goyang atau nggak apa namanya senyap goyang-goyang ini ya. Nah, kemudian dari segi penggunaan, karena ini lebih besar, sedangkan tapak setrikanya sekitar segini ya, bisa lihat sendiri, otomatis minusnya adalah lebih berat. Jadi setrika malah lebih berat daripada kalau kita menggunakan yang kecil. Karena apa? Karena ini ada sisa ruang. Nah, ini bekas setrikanya. Nah, ini ada sisa ruang. Nah, ini yang membuat setrika lebih berat. Karena setrika sendiri beratnya sekitar 2 kilo, ditambah dengan ini sekitar lebih terasa berat saat kita pakai. Kemudian ada plusnya. Nah, karena dia ini lebihnya lebar ya, daripada yang ini kecil, otomatis panasnya akan semakin luas. Jadi akan semakin luas panasnya, bisa Anda lihat. Nah, kalau ini panasnya akan lebih melebar, sehingga dari segi pengerjaan penyetrikaan lebih cepat dan lebih istilahnya lebih luas daripada yang menggunakan kecil. Nah, tapi kalau untuk yang kecil ini sama, plusnya lebih ringan setrika, jadi dia lebih pas dipakai di sini, jadi lebih ringan. Kemudian minusnya juga karena dia lebih kecil, maka panasnya ya cukup seperti ini luasnya, jadi
pengerjaannya juga mungkin butuh beberapa waktu, tapi nggak terlalu lama juga sih. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan kemarin yang sempat saya terima. Sepatu teflon ini mudah mengelupas. Memang kalau ini kita lihat ya. Nah, ini bahannya sendiri saya kurang tahu ya namanya apa, tetapi ini di sini semacam teflon plastik. Jadi kalau dia posisi diam seperti ini, dia kaku, dia nggak sobek. Jadi kalau kita ginikan dia nggak sobek. Jadi kalau kita karet dengan benda tajam baru akan terjadi robekan. Nah, tapi kalau dia kena panas dia akan melat. Saya kurang tahu ya bahannya apa ya, mungkin ada yang bisa jelasin, saya kurang tahu. Nah, jadi karena dia mudah sobek, usahakan kita harus hati-hati dalam arti penggunaannya jangan sampai terkena kancing baju pertama, kedua resleting, ketiga benih-benih atau besi-besi yang ada di celana jeans terutama. Nah, itu bisa menyobek lapisan ini. Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dari lamanya pemakaian nanti dia akan sobek. Nah, kalau sudah sobek apakah bisa dipakai? Masih bisa dipakai, asal posisinya ini. Nah, ini yang lama, ini yang baru saya beli kemarin beberapa waktu lalu ya. Nah, ini yang lama, saya ganti yang baru, ukurannya lebih kecil. Seperti yang saya bilang tadi bahwa karena ini besar maka lebih berat, maka kemarin saya ganti dengan yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini yang lama, jadi dia sudah hilang lapisannya, jadi dia tinggal stainless. Nah, asalkan, saya ulangi lagi, kalau ini sudah sobek lapisannya, asalkan Anda bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, pembersihannya apakah kita gosok? Nggak usah kita gosok. Posisikan dalam posisi panas. Jadi ini ditembakkan ke alas setrika seperti ini ya. Kemudian pada saat dia sudah panas, karena dia sudah sobek, maka tinggal mudah kita kelupas, karena dia seperti yang saya bilang tadi ya, di saat panas dia akan melar. Nah, kita sobek pelan-pelan, kita sobek, jangan sampai terkena benda tajam, jangan gunakan benda tajam. Usahakan tentunya jangan sampai kena panasnya ya. Jadi usahakan sampai sebersih mungkin, tidak perlu dikerok atau dikasar. Jadi pelan-pelan sobek dalam kondisi panas. Kalau dalam kondisi dingin seperti ini jelas susah sekali untuk dikelupas. Nah, kalau sudah terkelupas gini masih bisa kita pakai. Untuk panas di setrika tetap kita gunakan level panas yang nomor 3, itu udah cukup. Antara 3 sampai 2,5 udah cukup. Kemudian untuk bahan-bahan semacam parasut tetap kita gunakan 2,5 untuk level panas. Nah, kemudian biasanya dia akan keluar, kalau sudah bentuknya sudah stainless seperti ini, dia akan mengeluarkan semacam karat ya. Nah, ini gampang kita membersihkannya. Pembersihkannya adalah dengan tetap pada kondisi menempel di setrika dalam kondisi panas. Setelah panas kita usap dengan air atau dengan lap yang kita basahi, kemudian kita gosok. Tentunya dengan hati-hati ya, jangan sampai kena panas. Jadi kita gosok pelan-pelan dengan air tanpa campuran apapun. Jadi air kemudian kita taruh di kita celupin kain, kemudian kain anduk atau kain apa, kemudian kita gosok pelan-pelan. Nah, dia akan bersih dengan sendirinya. Oke, jadi ini bukan berarti tidak bisa dipakai. Ini bisa dipakai. Sekali lagi, ini yang baru, ini saya yang lama.
cuman ini karena lebih berat jadi saya ganti dengan yang baru. Oke. Nah, kemudian tetap ya seperti yang saya sebelumnya dalam video saya sebelumnya, bahwa tetap kita lakukan pembersihan setrika secara berkala, dan jangan lupa yang bagian dalam ini juga kita bersihkan pelan-pelan dengan air panas kalau bisa, atau dalam kondisi panas, atau kita ini kalau misalkan dia akan muncul seperti ini, kotoran seperti ini. Kotoran seperti ini cukup kita bersihkan dengan kita rendam di air sitrun atau asitrit. Sitrun ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Oke. Atau kita pakai baking soda juga bisa, kita rendam, kemudian beberapa saat kemudian kita bersihkan, dia akan bersih dengan sendirinya, jadi nggak usah khawatir. Oke, saya rasa cuma sekian aja dulu dari saya mengenai sepatu teflon ini. Diingat, kalau ini sudah mengelupas ya, jangan pernah dibuang. Anda kelupas semuanya dengan catatan dalam kondisi panas, dengan akan lebih mudah untuk membersihkannya, dan dalam kondisi yang benar-benar nantinya bersih seperti ini. Oke, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan silakan diketik di kolom komentar. Insya Allah saya akan bantu untuk penggunaan untuk seputar setrika uap Silver Star. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.